Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 10 saham. Saham pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, dan terakhir Akra. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,28% ke harga 6.665 ya. RTI-nya belum bisa dibuka, websitenya nggak tahu kenapa ya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISG hari ini rebound tipis ya, bertahan di atas 6.600-nya. Jadi kondisi seperti ini masih sama rawan ya. Besok itu masih tergantung mana sektor yang akan dikerek naik ya. Jadi belum ada tanda-tanda juga reversal. Jadi kondisi seperti ini sebaiknya cuan bungkus ya. Kalau udah bisa profit jual, kalau misalnya belum profit tetap di hold, tapi tetap pada trading plan. Kalau dia di luar trading plan harus stop loss ya, stop loss dulu daripada dibawa turun lebih dalam ya. Kondisi seperti ini. Tapi apakah harus stop loss ya, tergantung masing-masing. Kan uang-uang sendiri, nggak ada yang bisa ngatur selain diri sendiri ya. Kalau mau disiplin stop loss bisa, kalau nggak pakai stop loss juga bisa, tergantung masing-masing. Jadi masih belum aman, ISG masih bisa turun, dan kalaupun rebound tipis juga uji 6.700. MACD-nya sudah mengarah tajam ke bawah membentuk dead cross, berkat di bawah 0 juga makin dalam. Jadi menurut saya masih ada peluang turun lah ya. Besok kemungkinan ya bisa ada rebound, tapi rebound tipis saja. Paling naik kayak tadi 0,2, 0,5, paling mentok 0,7 ya. Mungkin uji 6.700. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi 1,72% ke harga 570. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Medco ini kelihatan juga dia membentuk pola evening star setelah gagal bertahan di atas 600 ini. Dia terus turun dan ini membentuk candle doji. Apakah ini reversal? Belum juga saatnya ya. Kalaupun dia rebound, itu rebound biasa dan masih bisa turun. Jadi kalau misalnya ada yang beli di support, besok mantul ke area 600 ya, di situ area TP. Kalau berharap profit lebih besar, pasang auto stop loss profit. Dan seperti yang sering saya bilang ya, kalau pasang auto stop loss profit berarti Bapak Ibu harus merelakan sedikit profitnya berkurang. Misalnya sahamnya balik arah. Tapi kalau sahamnya terus naik dan melewati 600 ya Bapak Ibu dapat profitnya lebih besar. Jadi setiap strategi itu ada plus minusnya. Misalnya Bapak Ibu yang target profitnya aja di 600, kalau dia nyentuh 600 Bapak Ibu TP ya segitu juga profitnya ya. Dan kalau dia naik lagi ya Bapak Ibu nggak ikutan naik ya. Jadi mana cocok lah. Kondisi seperti ini kalau saya ya, saya cuan bungkus. Kalau ditargetkan di 600 ya saya TP-nya di 600. Kalau dia gagal lewat ya seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk Medco. Kondisi seperti ini ya masih belum aman. Masih bisa ke 550 sampai 520. Memang hari ini doji, dia open gap down. Mungkin besok bisa nutup gap atau ke 585 bisa menguji EMA 60-nya. Untuk naik lebih tinggi ya tergantung market ya. Tapi kalau market seperti ini agak berat menurut saya untuk Medco naik lebih tinggi. Mentok kalau saya lihat ya 600 habis itu turun lagi. Tapi disclaimer on ya, belum tentu juga seperti analisis saya. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup di harga 290 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Elsa sudah jebol 2 support. Support pertengahannya 320 jebol dan 300 jebol, dan memang dia mantul dari 280. Kalau Bapak Ibu ada yang nekat beli tuh di 280, 284 ya udah lumayan ya. Hari Senin aja bisa profit tuh. Lumayan tuh 284 bisa profit sekitar 3 sampai 4%. Udah bungkus lagi. Habis itu beli lagi di bawah 284. Esokannya bisa bungkus lagi 2%. Lumayan tuh. 4 hari perdagangan minggu ini Bapak Ibu tektok aja di Elsa beli di support mantul jual, itu udah profit sekitar 3% net. Lumayan kan, udah itu cukup bagus ya. Beli di support aja. Nah seperti itu ya. Dia tinggal skenario nya, kalau dia jebol support ya jual. Namanya trading ya harus siap rugi juga. Jangan mikir untungnya aja. Mungkin nggak selalu untung, nggak mungkin. Kalau selalu untung pasti ada ruginya. Tapi kalau skill Bapak Ibu yang udah
meningkat, ya biasanya makin meningkat skillnya, psikologis makin bagus, biasanya tetap win rate profitnya itu lebih besar daripada loss. Jadi seperti itu. Atau ya strategis tadi ya, strategi umum aja, beli aja, nekat beli support, jebol support jual. Kalau mantul support TP ya, misalnya jebol support 2% jual, get naik dari support ke resisten 2% jual. Risk rewardnya 1:1, nggak usah 1:2, 1:3, 1:1 aja ya. Yang penting bener belinya dan disiplin, ya bisa juga. Ini contohnya Elsa, beli di support, mantul jual. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk Elsa kondisi seperti ini belum saatnya juga naik, kalaupun dia bertahan di atas 280 paling konsol 280 300, jadi naik turunnya itu sekitar 6%. Itu bisa dimanfaatin cari profit tipis-tipis saja, misalnya setengahnya, targetnya 6% kan resisten ya, ambil tengah-tengah 3%, biar profit 3% jual. Udah, kalau dia naik lagi ya tunggu lagi di bawah, sabar, seperti itu ya. Untuk Elsa apakah besok bisa naik? Ya bisa aja, teman. Harga sekarang itu udah risk rewardnya 1:1, atur aja 10 poin naiknya, turunnya 10 poin. Jadi seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini ditutup di harga 1535, menguat 0,32%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas mantul dari 1500 ya, memang Pegas itu kan naik turunnya 100 poin. Dari 1600 dia gagal bertahan ya, dia arahnya 1500. Nanti gagal jebol 1500, arahnya 1400, atau EMA 200-nya di 1450. Jadi kondisi seperti ini apakah besok Pegas bisa rebound? Ya bisa aja, cuman ya itu rebound terbatas juga. Paling mentok dia itu retest. Kalau saya lihat ya 1575 sampai 1580 ini mentok-mentok ya, mungkin 1600 bisa. Ini indikasinya sudah pola dead cat bone. Ini dia sempat naik, gagal turun ya. Ini pola dead cat bone nih. Paling retest turun lagi. Arah penurunannya karena sudah terkonfirmasi double top seperti ini gambarannya. Ini top 1, top 2, dan ya penurunannya bisa ke 1400. Jadi hati-hati untuk Pegas. Kalau tadi ada yang beli di support, besok rebound dikit bisa jual dulu aja sebelum dia balik arah ya. Kondisinya belum kemana-mana. Saham-saham Indonesia juga masih ya habis rebound, besoknya bisa merah lagi ya, kecuali saham-saham gorengan, saham-saham volatilitas tinggi, ada sentimen yang mungkin bisa tetap dikerek naik. Tapi kalau kondisi saham blue chip LQ45 ya dia biasanya ngekor dengan pergerakan IISG. Seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang ditutup menguat 0,26% ke harga 3.820. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk MDKA juga pola dead cat bone, kalaupun dia rebound ya mentok. Kalau saya lihat 3.900, 4.000 itu aja, dan masih berpeluang ya, masih berpeluang untuk MDKA turun. Kalau saya targetkan turunnya bisa ke 3.400 karena ini dia akan retest kalau ditarik tren dari bawah. Jadi ada peluang sampai 3.400. Kalau dia jebol 3.400, patah tren semenjak nih, tarik bawah ya, semenjak Maret Covid 2020. Ini kan dia dari Covid tuh dari 900 sampai ke 6.000. Ini luar biasa juga MDKA naiknya 500%, sekarang sisa 300%. Kalau ada yang masih hot ya, ya aman aja kalau beli dari bawah. Dengan kondisi seperti ini ya, dia potensi bisa turun tuh 3.400 ya. Arahnya mungkin besok bisa ada teknik rebound, tapi rebound terbatas. Esokannya, lusanya atau minggu depan bisa turun lagi karena belum saatnya juga untuk naik. Masih dalam proses penurunan, tapi dalam proses penurunan itu ada reboundnya juga, itu yang dimanfaatin. Jadi seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham kelima. Ada BRPT yang ditutup menguat 11,8% ke harga 800. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT ini ada sentimen perusahaan rubbernya itu dikontrak sama Michelin kalau nggak salah ya. Apa saya lupa juga, tadi ada sekilas baca, dan ya ini peluang bagus untuk BRPT. Jadi BRPT berhasil bertahan di atas 700 dan rebound ya. Reboundnya juga dengan volume besar dan tutupannya candle Morobozu dan bodinya cukup panjang. Jadi apakah bisa spek buy untuk BRPT? Yang penting jangan tiba-tiba ARB aja ya. Pokoknya nih bisa spek buy
di area 780 800 nih. Pokoknya kalau dia jebol 780 out aja dulu, berarti false breakout. Ini kan dia di area sudah breakout resisten konsolidasinya semenjak turun 13 Juni bulan lalu, dia turun jebol 780 konsol terus rebound. Ya ini bagus. Kondisi seperti ini mungkin dia bisa retest 780 terus rebound lagi ke atas ya. Targetnya kemana? Kondisi seperti ini bisa retest trend line uptrend ke 900 dengan sentimen yang positif ya untuk bear PT. Jadi kondisi bear PT yang penting jangan turun dari 780. Kalau mau spek buy ya di area ini 780 800 ya. Coba aja. Tapi disclaimer on ya, apakah ini valid breakout belum pasti juga. Tapi kalau dilihat dari volume yang meningkat signifikan ya bisa aja valid. Risknya juga kecil. Misalnya Bapak Ibu nawar di 780, stop lossnya juga sekitar paling mentok 3% 4%. Stop loss udah aman. Targetnya malah risknya lebih besar nih, bisa ke terdekat 840 itu sekitar 5%. Stop lossnya misalnya seperti ini. Ini kan dia berhasil tutup di atas resistennya 800 nih. Stop lossnya nih 4% aja nih. Kalau misalnya beli di 800, apalagi kalau beli di bawah 800, stop lossnya lebih kecil tuh. Ya mungkin sekitar 3%. Dan target profit minimal 5%, 6%. Ke 840 itu sangat berpeluang untuk bear PT. Kita lihat aja besok, MACD-nya juga sudah membentuk golden cross dan ada indikasi bullish divergence. Indikator MACD-nya naik, harga sahamnya turun. Dan semoga aja ini combine breakout. Jadi seperti itu untuk bear PT. Langsung saja ke saham ke-6, ada Antam yang ditutup di harga 1720. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Antam sudah di area support kritikalnya semenjak Januari 2022, itu harga terendahnya bahkan tuh support 2020. Jadi 2 tahun yang lalu ya. Ini harus dijaga dan risknya juga kecil kalau mau beli Antam ya. Stop lossnya kecil, paling mentok 2%, 3% aja. Nekat aja di area ini ya. Bukan di 1750 nih. Di 1700 saja, tarik lagi ke bawah dikit ya. Nah, 1700 sampai 1732. Memang ya offset sedikit, tapi ya bisa dikasih toleransi lah. Kalaupun ada yang beli di 1750 atau 1800, pokoknya kalau dia tutup di bawah 1700 jual aja. Ini kondisi seperti ini harus kembali rebound. Ini kan dia membentuk candle doji. Ya harus konfirmasi dengan rebound besok. Kalau bisa tutup di atas 1780 1800 itu cukup menarik untuk Antam. Antam juga sudah terkoreksi cukup dalam semenjak 31 Mei. Hampir 1,5 bulan dia turun tajam, itu 31%. Apakah mungkin ada technical rebound? Ya pasti ada. Bisa jadi reboundnya itu sampai 1900 sampai 1950 ini ya. Technical reboundnya atau pola dead reboundnya. Dia retest trendline uptrendnya ini gagal, baru dia turun lagi. Nah bisa seperti ini. Nah ini kesempatan sebenarnya. Tapi kembali lagi, disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing nih. Stop lossnya tipis saja. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 1700 out ya paling 3%. Target profit minim itu 6% atau 5% ke 1800, apalagi sampai 1950 13%, jadi 1/4 kalau berminat. Tapi kalau saya lebih baik tektokin, kalau bisa hijau jual, nanti merah beli lagi. Seperti itu juga bisa ya. Yang mana cocok lah. Strategi itu banyak macam, nggak harus sama dengan orang lain. Harus pertahankan gimana strategi Bapak Ibu yang sering memberikan Bapak Ibu profit. Bukan dengan feeling ya, tapi dengan teknik. Nah itu ditingkatkan aja, pasti bisa ke depannya ya. Jadi seperti itu. Untuk Antam, langsung saja ke saham ke-7, ada Inco yang ditutup terkoreksi 3,34% ke harga 5050. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco juga sudah turun tajam dan sekarang ada di harga psikologis 5.000. Kemungkinan tetap ada technical rebound. Tapi kembali lagi disclaimer on, dan cut loss-nya pun tipis saja, paling 3%. Udah, kalau jebol 5.000 ya jual dulu. Bisa juga ya. Ini udah turun dalam. Belum ada naik-naiknya, belum ada membuat technical rebound atau pola dead cat bond-nya. Paling enggak pola dead cat bond lah, atau konsol dari 5.000 ke 5.600 tuh 12%. Kan lumayan tuh. Atau ambil setengahnya aja, atau 3% 4% beli support mantur rebound ya jual di 5.200 atau 5.300 ya, lumayan 6%. Nah, jadi seperti itu. Kalau saya lihat tetap 1-2 hari ke depan atau besok ya, karena besok Jumat ada technical rebound lah Inco ya, semoga aja. Jadi seperti itu. Untuk Inco sudah turun dalam juga ya, harusnya ada hijau-hijaunya, paling enggak dia membuat ayunan ke atas sedikit kalau mau melanjutkan
penurunan. Seperti itu. Untuk Inco, langsung saja ke saham ke-8. Ada TINS yang ditutup menguat tipis 1,14% ke harga 1320. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS juga sudah di area support 1300 itu semenjak waktu dulu Desember 2020 ya, 1,5 tahun yang lalu di area ini. Jadi kondisi seperti ini risknya juga kecil. Paling mentok risk untuk TINS itu kalau beli di support ya 3% 4%. Target profitnya risk rewardnya hampir sama. Seperti ini kalau beli di 1300, 1320 terus stop loss saja kalau dia jebol. Gak perlu nunggu sampai 1200, pokoknya tutup di bawah 1300, 1260, 1250 stop loss 3%. Target profit minim itu 1350 4% ya. Risk rewardnya masih menarik, apalagi sampai 1400. Risk rewardnya hampir 1:3 atau 1:2,5. Itu menarik TINS. Jadi seperti itu ya untuk TINS. Penurunan double topnya juga sudah tercapai ya, harusnya ada pola technical rebound ya, pola dead cat bond atau pola ayunan rebound ke atas. Jadi seperti itu. Untuk TINS langsung saja ke saham terakhir. Ada Akra yang ditutup di harga 960 menguat 1,05%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra pelan-pelan naik ya. Dia mantul juga dari angka genap 900. Kalau ada yang beli ya lumayan tuh. Bisa profit sekitar 6%, 5%. Nekat aja ya. Angka genap itu nekat aja beli. Stop loss kalau jebol. Jangan takut rugi kalau mau trading. Tapi yang penting sudah diukur risknya. Misalnya belinya di 900 ya. Kalau turun 2%, 3%, 4% dari itu ya udah, jangan dikasih toleransi sampai 5%, 10%. Karena kalau makin turun makin dalam, makin dia turun nih. Itu kan harga psikologis angka genap biasanya ya ada pantulan dan terjadi ada pantulan. Di 1000 ada pantulan dulu. Habis itu dia turun lagi. Ya itu dimanfaatin aja. Kondisi seperti ini udah di harga tengah-tengah nggak ideal kalau baru beli ya. Jadi wait and see aja dulu untuk Akra. Daripada Akra, kalau dari analisa saya beberapa ini ya yang menarik itu ada MDKA, BRPT, Antam, Inco, TINS juga menarik ya. Jadi seperti itu, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.